Martial Peak Bab 771, Melampaui Penebusan. Yang Kai terus berbicara dengan pohon ilahi, membantunya menyempurnakan kesadarannya. Setelah mengulangi proses ini berkali-kali, Yang Kai mulai memperlakukan pohon ilahi sebagai makhluk hidup yang nyata. Dia memiliki emosi dan penilaiannya sendiri sekarang dan tidak bisa dianggap hanya pohon yang menjulang tinggi lagi. Sebagai hasil dari interaksi mereka, pohon ilahi menjadi semakin dekat dengan Yang Kai, membuka hatinya sepenuhnya kepadanya tanpa reservasi. Kesadarannya saat ini masih pada level bayi yang bodoh dan nakal. Setiap kali avatar jiwa Yang Kai datang berkunjung, dia akan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, seringkali menariknya dan menyeretnya ke berbagai ruang, seolah-olah membawanya tur di dalam tubuhnya. Pikirannya sekarang sederhana, singkatnya, dia seperti kain putih, tidak ternoda oleh apapun, sepenuhnya mengekspresikan emosinya dengan polos tanpa kepura-puraan sedikitpun. Akan sangat bahagia ketika Yang Kai datang, sedih dan enggan ketika dia akan pergi. Berkali-kali, bahkan jika dia dalam keadaan tidur nyenyak, energi spiritualnya akan menjangkau dan membungkuskan dirinya dengan erat di sekitar avatar jiwa Yang Kai, menolak untuk melepaskannya. Ini membuat Yang Kai juga sangat bahagia, kepolosan seperti itu menyebabkan dia merasa agak malu pada dirinya sendiri. Saat berkomunikasi dan bermain dengan Yang Kai, kesadaran pohon ilahi juga tumbuh pesat. Suatu hari, ketika Yang Kai mengirim avatar jiwanya ke dalam jantung pohon ilahi, pikiran yang begitu luar biasa dikirimkan kepadanya, menyambutnya. Segera setelah itu, kesadaran pohon ilahi melesat, melayang di depan Yang Kai, dan memeluknya dengan erat. Yang Kai tercengang oleh perkembangan mendadak ini dan mencoba menyampaikan pesan ke pohon ilahi setelah beberapa waktu. Dia tidak menyangka bahwa dalam satu tarikan napas tanggapan akan diberikan padanya. Meskipun pemikiran ini masih agak tidak jelas, paling tidak Yang Kai bisa mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh pohon ilahi kepadanya. Yang Kai menyeringai bahagia. Kesadaran pohon ilahi akhirnya terbentuk sepenuhnya. Setelah sekian lama memberinya makan dengan yang likuid, pohon ilahi telah berhasil berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang nyata. Yang Kai telah memberikan kontribusi besar pada kelahiran kehidupan ini, dan meskipun sebenarnya pohon ilahi masih akan mencapai titik ini dengan sendirinya, waktu yang dibutuhkannya pasti akan jauh lebih lama. Rasa pencapaian yang kuat tiba-tiba muncul di dada Yang Kai. Seolah-olah dia sedang memperhatikan seorang anak yang selama ini dia asuh akhirnya berdiri dan mengambil satu langkah ke depan. Namun, pohon ilahi masih harus banyak belajar. Yang Kai segera mulai mengirimkan pikirannya ke kesadaran pohon ilahi, mengajarinya cara mengekspresikan emosinya dengan lebih baik, juga berkomunikasi dengan benar dengannya. Namun, bocah kecil ini terlalu nakal, dibandingkan dengan mempelajari hal-hal ini, dia tampak lebih tertarik bermain dengan Yang Kai, menolak untuk duduk diam dan belajar untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama mengejarnya, Yang Kai mengambil kembali avatar jiwanya dari pohon ilahi dan mengusap dahinya yang agak sakit. Sesaat kemudian, banyak cabang tiba-tiba melengkung ke arah Yang Kai dan pada saat yang sama sebuah pesan disampaikan kepadanya dalam bentuk komunikasi energi spiritual. Yang Kai tercengang ketika dia melihat cabang-cabang yang menjulur ke arahnya, bila diperhatikan masing-masing memiliki buah emas yang tergantung padanya. "Apakah kamu memberikan ini padaku?" Yang Kai bertanya setelah memikirkannya sejenak. Cabang-cabang itu gemetar untuk menanggapi, menandakan pohon ilahi mengangguk untuk membenarkan. Yang Kai tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, "Aku menghargai niatmu, tapi aku tidak bisa menerima buah ini." Dia masih diawasi oleh master dari klan matahari, jika dia menerima buah ini sekarang, itu hanya akan memberinya masalah. Meskipun Yang Kai terus-menerus meneteskan air liur sejak pertama kali melihatnya, karena buah-buahan ini diisi dengan yang ki yang kaya, dia tidak pernah mencoba untuk memetiknya. Tetapi bagaimana Yang Kai tahu bahwa pohon ilahi akan begitu keras kepala, terus-menerus merentangkan cabangnya ke arahnya seolah-olah bersumpah untuk tidak pernah menyerah kecuali dia menerima pemberiannya. Tidak peduli bagaimana Yang Kai mencoba membujuknya, tetap tidak berhasil, dan pada akhirnya pohon ilahi membuat buah-buahan jatuh dari cabangnya sebelum mendorongnya ke dalam pelukan Yang Kai. Wajah Yang Kai segera menjadi hitam, tidak bisa memikirkan cara untuk menjelaskan situasi ini. Adapun pohon ilahi, seperti baru saja mencapai sesuatu yang besar, cabangnya bergoyang-goyang seolah-olah sedang merayakan. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap 7 buah matang yang tidak bisa dia simpan atau buang di pelukannya.
Setelah memikirkannya, Yang Kai memutuskan untuk mengambil apa yang dia peroleh, melompat turun dari pohon, dan memanggil master dari klan matahari terdekat. Segera, beberapa pembudidaya dari klan matahari yang telah memantau Yang Kai datang untuk melihat apa masalahnya, tetapi setelah melihat buah berharga mereka di tangan bocah manusia kecil ini, mereka segera menjadi marah. Nak, kamu berani mencuri buah dari pohon ilahi, kamu mencari kematianmu. Salah satu dari mereka meraung saat dia diliputi amarah, tampak seolah-olah dia akan menyerang di saat berikutnya. Yang Kai hanya menoleh ke pria ini dan dengan dingin menjawab, aku tidak mencurinya, itu jatuh begitu saja. Omong kosong, bahkan jika buah pohon ilahi matang sepenuhnya, jika tidak dipetik itu bisa tetap menggantung selama 100 tahun tanpa masalah. Kemampuanmu untuk mengutarakan omong kosong benar-benar membuatku kagum bajingan kecil. Sudah kubilang aku tidak mencurinya, jika aku benar-benar mencurinya, aku pasti sudah memakannya. Yang Kai terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada mereka dan hanya melemparkan buah-buahan itu ke master terdekat. Beberapa master klan matahari buru-buru menangkap buah-buahan ini, ekspresi suram memenuhi wajah mereka. Orang yang baru saja berbicara dengan cepat sadar dan dengan dingin mendengus, jangan berpikir bahwa kamu bisa lolos dari hukuman atas kejahatanmu. Kami akan melaporkan apa yang terjadi di sini kepada pemimpin, nasibmu akan diputuskan olehnya. Yang Kai hanya meludah dengan jijik, tidak peduli sedikit pun. Namun pada saat itu, energi yang mengerikan tiba-tiba mengalir dan aura permusuhan memenuhi udara. Sebelum ada yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi, banyak cambuk emas menyerang semua master dari klan matahari. Ketika mereka menyadari krisis yang mendekat, ekspresi masing-masing master klan matahari sangat berubah dan mereka buru-buru mencoba menghindar. Sayangnya bagi mereka, serangan ini tidak hanya cepat tetapi juga sangat banyak, jadi tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, masing-masing diserang beberapa kali bahkan sebelum mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi. Asteris papa asteris. Serangkaian hantaman tajam terdengar dan semua master klan matahari terlempar ke belakang dengan keras, darah bocor dari luka mereka. Menghadapi serangan cepat ini, tidak satupun dari mereka mampu melakukan perlawanan apapun. Salah satu pembudidaya klan matahari yang tidak terlalu kuat langsung berubah menjadi kabut berdarah, bahkan tulangnya tidak tersisa. Yang Kai dikejutkan oleh perkembangan tiba-tiba ini sementara Anlinger buru-buru bersembunyi di belakangnya, tubuh lembutnya gemetar saat dia menatap pemandangan mengerikan ini dengan sangat terkejut. Para master klan matahari yang baru saja terlempar ke udara bahkan tidak punya cukup waktu untuk bangkit sebelum rentetan cambuk emas kedua menghantam mereka, dan meskipun mereka bisa melihat serangan ini mendekati mereka, mereka tetap saja tidak mampu menahan serangan tanpa pandang bulu ini. Asteris papa asteris. Suara cambukan terdengar tanpa henti dan setiap pembudidaya klan matahari menerima tidak kurang dari 100 serangan ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, kelima master yang tersisa telah dipukuli sampai mati. Yang Kai berbalik dan menatap pohon ilahi raksasa di belakangnya dengan keheranan. Pada saat itu, tidak ada sedikit pun angin, namun semua daun pohon ilahi berdesir kencang, cabangnya yang tebal dan rimbun bergoyang bolak-balik seolah-olah dalam kemarahan. Dari mahkota pohon ilahi, muncul cahaya keemasan yang begitu kuat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang dan kemudian memadat menjadi cambuk yang panjang dan tebal. Para pembudidaya klan matahari yang mati diserang sekali lagi oleh cambuk emas ini. Tulang patah dan potongan daging berserakan saat bau darah yang kaya memenuhi udara. Yang Kai dengan jelas merasakan kemarahan pohon ilahi, kemarahan yang hampir histeris, rupanya dia menjadi marah karena sikap orang-orang ini terhadap Yang Kai. Yang Kai benar-benar tercengang, tidak pernah mengharapkan perkembangan seperti itu akan terjadi. Dia hanya menyerahkan buah-buahan itu ke master klan matahari karena mengira dia bisa menghindarkan dirinya dari masalah, lagi pula, dia masih belum yakin bisa kabur dari tempat ini, dia bahkan tidak tahu di mana pintu keluarnya. Meskipun dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pohon ilahi telah memperoleh kesadaran dan sekarang keberadaannya sama sekali berbeda dari sebelumnya, Yang Kai tidak mengantisipasi pohon ilahi akan meluncurkan serangan yang begitu kejam dan kuat hanya karena Yang Kai telah diperlakukan dengan buruk. Serangan pohon ilahi tidak memiliki rima atau alasan apapun dan hanya bisa digambarkan dia menyerang secara acak dengan simpanan energinya yang sangat besar, namun itu masih sangat kuat. Yang Kai. Anlinger tergagap, menggigil cukup terasa saat dia mencengkeram pakaiannya erat-erat, matanya yang indah dipenuhi dengan kebingungan.
Setelah mendengar Anlinger memanggilnya, Yang Kai tersadar dan dengan cepat menyampaikan pikirannya ke pohon ilahi, menenangkan amukan amarahnya. Menerima penghiburan ini, cambuk energi emas yang tergantung di kanopi pohon ilahi akhirnya menghentikan serangannya, mengambil buah yang jatuh ke tanah, dan mengembalikannya kembali ke Yang Kai. Mengapa terlihat seperti dia memiliki kesadarannya sendiri? Pikiran Anlinger berada dalam keadaan kacau saat dia menatap pohon ilahi di belakangnya. Dari mana aku harus mulai menjelaskan? Yang Kai tersenyum pahit. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk pertukaran singkat antara Yang Kai dan Anlinger ini, pohon ilahi menarik semua cambuk emasnya, memetik setiap buah matang di tubuhnya, dan dengan cepat mendorongnya ke arah Yang Kai. Ada sekitar 60 atau 70 totalnya, masing-masing mengandung jumlah energi atribut yang kaya, yang tak terbayangkan. Yang Kai menarik napas dalam-dalam sebelum menghela nafas panjang, merasa situasinya sekarang tidak bisa dihindari. Pohon ilahi telah bertindak murni karena niat baik terhadap Yang Kai barusan dan bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuh beberapa orang hanya untuk membantunya. Namun, serangan kekerasan ini juga memberi Yang Kai kejutan besar yang menyenangkan. Para pembudidaya Master Klan Matahari yang baru saja berada di dekatnya semuanya adalah Master Alam Transenden, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu menahan serangan tanpa pandang bulu dari pohon ilahi. Matanya memancarkan cahaya dingin dan tajam, mulut Yang Kai perlahan menyeringai. Ini, mungkin, kesempatan bagus. Aku akan menghancurkan segel yang mengikatmu, bertahanlah. Yang Kai dengan cepat berkata kepada Anlinger, dengan cepat mengirimkan Truki dan Divine Sense ke dalam tubuhnya. Segel di tubuh Anlinger tidak ada apa-apanya di mata Yang Kai, tapi sebelumnya dia tidak melepaskannya untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Tetapi sekarang situasi telah berkembang hingga titik ini, tidak ada gunanya mencoba tetap rendah hati lagi. Dalam sekejap mata, Anlinger merasa bahwa trukinya yang lama membeku sekali lagi mulai mengalir dan segel di sekitar laut pengetahuannya telah hancur, sepenuhnya memulihkan kebebasannya. Saat berikutnya, dari segala arah, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang. Amukan pohon ilahi barusan jelas membuat khawatir klan matahari, dan mereka sekarang bergegas untuk menyelidikinya. Begitu mereka tiba dan melihat tubuh yang hancur dan darah yang berceceran di tanah, para Master Klan Matahari menjadi marah. Tak satu pun dari mereka yang peduli bahkan menanyakan apa yang telah terjadi dan hanya mengarahkan niat membunuh mereka ke arah Yang Kai. Truki mereka kemudian mengalir dalam persiapan untuk menyerang. Melihat ini, Yang Kai hanya terkekeh sebelum menyimpan semua buah pohon ilahi ke dalam ruang buku hitam dan kemudian melepaskan denyut cahaya kuat energi spiritual, yang menyembunyikan serangga pelahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bersambung.